Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pilar cahaya kehancuran merobek langit, dan terbang tinggi keluar angkasa. Namun, seluruh dunia masih terpengaruh oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga, yang telah ditinggalkan oleh Raja Kursi Surga sebelum kematiannya. Selain itu, suara itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebrutalan. Pada zaman kuno, untuk memenangkan perang dunia yang hebat itu, dunia membayar harga yang sangat menakutkan. Bahkan, banyak praktisi top meninggal dunia, dan tuan leluhur lambang simbol yang legendaris bahkan harus menyalakan reinkarnasinya demi mengakhiri perang. Namun, apakah adegan dari sebelumnya akan terjadi kembali sekarang ini? Berdiri di tanah, banyak orang yang menatap langit dengan wajah pucat. Meskipun mereka tidak dapat melihat di luar langit, mereka samar-samar dapat mendeteksi aroma yang dipenuhi dengan keputusasaan. Lagi pula, mereka tahu, bahwa jika Kaisar Yimo turun ke dunia ini, kemungkinan tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Mungkinkah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini harus menderita nasib menyedihkan, karena akan diperbudak oleh suku Yimo? Kaisar Yimo, dia benar-benar telah meloloskan diri dari segelnya, ucap orang Irang yang panik. Dengan ekspresi yang kosong di mata mereka, para master kuno menatap alam semesta. Sementara itu, jejak ketakutan benar-benar ada di mata mereka. Jika mereka hanya melawan penjara iblis, mereka masih memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bahwa mereka dapat memusnahkan musuh-musuh mereka itu. Namun, sampai sekarang, bahkan keinginan mereka untuk bertarung sangat padam. Ini semua karena dua kata, yaitu, Kaisar Yimo. Bagaimanapun juga, mereka telah memasuki bumi dan mengguncang perang dunia besar di zaman kuno, dan mereka jelas tahu betapa menakutkannya Kaisar Yimo. Lindong menatap individu yang tak terhitung jumlahnya, yang telah tenggelam dalam keputusasaan secara instan, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sepertinya mereka telah dimainkan seperti orang bodoh. Selama ini, mereka percaya bahwa Heaven Seed King dan gengnya adalah lawan terakhir mereka. Namun, Raja Kursi Surga dan gengnya itu tidak punya niat untuk bertempur melawan mereka. Alih-alih, rencana mereka terbilang gila dan menakutkan. Bahkan, kemenangan pasti akan menjadi milik mereka jika mereka berhasil menggil Kaisar Yimo. Ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa menghalangi kekuatan Kaisar Yimo. Semuanya, tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, segel antara ruang ini yang diciptakan oleh guru tidak akan rusak. Karena itu, bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah, ucap Ying Huan-Huan. Saat kerumunan itu tenggelam dalam keputusasaan, suara yang sedingin es tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, semua orang melihat Ying Huan-Huan menggosok jejak darah di sudut bibirnya, sebelum matanya yang cantik dan jernih berbalik untuk melihat melampaui alam semesta. Ying Huan-Huan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, aura dingin di langit menggumpal, dan berubah menjadi cermin es raksasa. Faktanya, cermin es sejernih kristal itu, mampu menampilkan bulan dan matahari yang bergerak melewatinya. Akhirnya, gambar di cermin perlahan-lahan menjadi gelap, seolah-olah itu mencerminkan kekosongan yang gelap dan kosong. Dalam kehampaan yang gelap itu, kerumunan orang secara bertahap melihat formasi kuno yang menjulang tinggi, seolah-olah itu tak ada habisnya. Formasi itu tampak sangat tidak jelas, dan ketika seseorang meliriknya, kekuatan Yuan seseorang menjadi mendidih. Bahkan, Yuan power seseorang hampir menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Banyak sinar cahaya ditumpuk di atasnya satu sama lain, sebelum mereka memblokir segala sesuatu di belakang formasi itu. Namun, kerumunan masih samar-samar dapat menemukan celah besar di belakang formasi itu. Selain itu, celah itu tampak seperti mulut iblis jahat, dan ada kejahatan yang tak ada habisnya, yang mengalir keluar dari dalamnya. Namun, mereka semua dengan kuat terhalang oleh formasi kuno, dan tidak bisa menyerang dunia ini. Apakah ini segel di antara ruang yang ditinggalkan oleh tuan leluhur lambang simbol yang legendaris? Semua orang melihat formasi perkasa ini dalam kehampaan yang gelap, sebelum mereka bergumam sendiri. Bang, itu sudah jelas, pemandangan yang terpantul dalam cermin cahaya ini adalah pemandangan yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, orang banyak segera melihat pilar cahaya kehancuran melintas di kehampaan kosong yang gelap, sebelum itu dengan kejam menabrak formasi kuno seperti ratusan ribu meteor. Berdengung. Meskipun mereka berada sangat jauh, semua orang bisa merasakan dunia bergetar, begitu tabrakan ini terjadi.
Bahkan, semua kekuatan Yuan alami di dunia dengan cepat melarikan diri dan tersebar. Kerumunan itu menatap dengan penuh perhatian pada formasi kuno. Sementara itu, mereka merasakan seolah-olah hati mereka telah mencapai tenggorokan mereka. Ini karena segel yang ditinggalkan oleh Tuan Leluhur lambang simbol adalah harapan terakhir mereka. Faktanya, jika segel ini benar-benar rusak, maka setiap makhluk hidup di dunia ini akan hancur. Setelah pilar cahaya kehancuran bertabrakan dengan formasi, semua orang melihat gelombang energi setinggi 100.000 kaki menyapu keluar dari dalam segel seperti badai. Sementara itu, cahaya kuno meletus dari dalam segel pada saat ini. Cahaya itu tampak sangat tidak jelas, dan mereka tampaknya berubah menjadi sosok kuno yang begitu tinggi, sehingga ia melampaui batas pandangan seseorang. Setelah itu, sosok bercahaya besar itu mengusap tangannya yang besar, sebelum gelombang kejut destruktif itu menghilang secara diam-diam. Guru, ketika kelompok Life Death Master melihat sosok tua ini, mereka tertegun sesaat ketika mereka bergumam. Segera setelah itu, banyak gelombang kejut yang merusak terus melaju ke depan. Namun, mereka berulang kali dihadang oleh sosok bercahaya itu. Bahkan, sepertinya mereka berdua mengalami kebuntuan. Semua orang menatap jalan buntu ini dengan hati mereka. Sementara itu, tanpa disadari, tangan mereka semua basah oleh keringat dingin. Lindong juga menatap dengan penuh perhatian pada adegan yang ditampilkan di cermin, bahkan tanpa mengkedipkan matanya. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia menyempurnakan simbol ancestral spasial, dia pernah ke tempat itu, dan dia secara pribadi mengalami betapa menakutkannya formasi segel tersebut. Oleh karena itu, meskipun penghancuran diri avatar iblis itu juga sangat menakutkan, sepertinya tidak ada upaya sederhana untuk mematahkan segel tersebut. Kebuntuan itu berlanjut untuk waktu yang lama. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa pilar cahaya kehancuran secara bertahap mulai melemah, itu sudah jelas, kekuatannya perlahan-lahan mulai habis. Sorak-sorai yang mengguncang bumi segera meletus di penjuru gurun. Memang, meskipun Raja Kursi Surga menggunakan semua tekniknya, itu jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, ketika harus memecahkan segel simbol Ancestor. Apapun itu, tidak mungkin Raja Kursi Surga bisa menyamai kekuatan leluhur lambang simbol. Meskipun demikian, ketika Lindong mendengar bumi bergetar, dia tidak membiarkan penjagaannya turun. Sebaliknya, dia terus menatap cermin es dengan penuh perhatian. Sementara itu, ketika dia menatap sosok kuno yang bercahaya di atas segel, sebuah perasaan gelisah tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Kenapa dia merasa mual, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Ying Huan, hanya untuk melihat bahwa dia telah mengepalkan tangannya pada saat ini. Sementara itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi sedingin es. Bang! Sementara Lindong merasa gelisah di dalam hatinya, segel di antara ruang yang tercermin dalam cermin es, tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan, sepertinya sosok jahat yang kabur tiba-tiba muncul di belakang segel. Wush! Segel itu bergetar dengan meningkatnya intensitas serangan. Tiba-tiba, sinar cahaya hitam kecil melesat keluar dari balik segel, sebelum dengan kejam menembus area antara alis sosok simbol Ancestor yang bersinar. Tiba-tiba, sorakan yang memenuhi langit terhenti. Banyak orang menatap kaget pada serangan yang tampaknya tidak mencolok itu, sementara mata mereka semua penuh dengan kejutan. Dari mana datangnya serangan itu? Selain itu, bagaimana cara menembus segel antara ruang itu, ucap penonton. Kaisar Yimo, Ying Huan mengertakkan giginya, sebelum aura sedingin es segera menyapu dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah para master kuno juga menjadi pucat. Ini karena mereka bisa mendeteksi fluktuasi familiar dari serangan sebelumnya, itu ternyata milik Kaisar Yimo. Lindong juga menatap adegan ini dengan kaget di matanya. Dengan mengambil keuntungan dari pembukaan yang dibuat oleh Raja Kursi Surga, Kaisar Yimo telah bergerak. Selama ini, apakah mereka berencana untuk melakukan serangan dari kedua belah pihak, hanya untuk menghancurkan segel di antara ruang ini? Bahkan, kemungkinan bahwa Raja Kursi Surga tahu sejak awal, bahwa mereka tidak dapat menghancurkan segel di antara ruang ini sendirian. Bahkan, untuk mencapai langkah ini, mereka harus meminjam kekuatan Kaisar Yimo. Karena itu, apa yang mereka lakukan hanyalah membuat celah dan mengacaukan segel. Ini selanjutnya akan memungkinkan Kaisar Yimo untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan menemukan celah untuk bergerak. Namun, bagaimana dia bisa mengatur waktu serangannya dengan begitu sempurna, pikir Lindong. Ketika dia memikirkan hal ini, tubuh Lindong tiba-tiba bergetar. Mungkinkah Kaisar Yimo menyelidiki menggunakan tangannya? Bahkan, mungkinkah itu ribuan tahun yang lalu, ketika Kaisar Yimo disegel, dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi hari ini?
Apakah itu sebabnya dia memutuskan untuk memutuskan salah satu lengannya sendiri, dan menggunakannya sebagai kode, untuk mempersiapkan kembalinya dia di masa depan? Dia sebenarnya secerdas dan selicik ini. Bahkan, dia bahkan berhasil memprediksi apa yang akan terjadi ribuan tahun ke depan, pikir Lindong. Tubuh Lindong gemetar dengan lembut. Musuh yang menakutkan. Kaisar Yimo, gumam Lindong. Banyak ahli dari pasukan aliansi melihat cermin es dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Di tempat itu, sosok kuno yang bersinar perlahan-lahan memudar, itu sudah jelas, setelah ditembus oleh sinar cahaya hitam kecil itu, ia telah merusak keseimbangan sempurna dari segel. Lord Simbol Ancestor. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap sinar sosok kuno yang memudar, sebelum mereka tanpa sadar berlutut. Setelah itu, raungan bergema di langit. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika garis pertahanan terakhir mereka jebol, seluruh dunia akan sepenuhnya dalam genggaman Yimo. Lindong mendengar raungan yang bergema di langit. Suara mereka semua penuh dengan kesedihan, ketakutan, dan juga keputusasaan. Bahkan, rasanya seolah-olah kiamat akan segera tiba. Berdiri di langit, Ying Huan-Huan mengepalkan tangan dengan erat. Sementara itu, giginya menggigit bibir merahnya, dan bahkan ada bekas darah merembes keluar. Sementara itu, kelompok Life Death Master memiliki wajah yang benar-benar pucat. Sosok bersinar kuno itu menjadi semakin memudar. Namun, saat dia hampir menghilang, emosi tiba-tiba muncul di matanya yang cekung. Ketika dia berbalik untuk melihat cermin es, senyum muncul di wajahnya yang sudah tua. Tidak perlu putus asa, ucap sosok kuno tersebut. Suara manula yang tampaknya berasal dari jauh di luar langit, bergema di seluruh dunia dengan santai. Segera, suara itu menyebabkan banyak orang bergetar, sebelum mereka semua mengangkat kepala mereka dengan syok dan menatap cermin es. Guru, kelompok Life Death Master juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka menatap sosok tua bercahaya di cermin es yang akan menghilang, sebelum mereka tiba-tiba berlutut. Ying Huan-Huan mengangkat wajahnya yang cantik, sebelum dia terkejut melihat sosok yang bersinar itu. Murid-murid aku, Kaisar Yimo mungkin telah meninggalkan langkah tersembunyi di dunia ini, tetapi hal yang sama juga dapat dikatakan untukku. Langkah tersembunyi aku adalah kalian semua. Aku percaya, bahwa dalam perang dunia besar berikutnya, kalian semua akan dapat melindungi hal-hal yang kalian pedulikan, ucap sosok kuno tersebut. Mata sosok cahaya itu tampaknya menembus ruang dan waktu, sebelum dia mengunci matanya pada Ying Huan-Huan. Bing Er, ketika ada sesuatu di dunia ini yang ingin kamu lindungi dari lubuk hatimu, saat itulah kamu akan memiliki kekuatan yang nyata. Di masa lalu, ketika aku melihat kamu untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu. Hahaha, kali ini, kita harus mengandalkanmu. Tolong jangan salahkan guru karena memberikan beban berat kepada kamu, ucap sosok kuno teraebut. Sosok bersinar kuno memberi senyum hangat. Setelah itu, ia lenyap sepenuhnya, dan hanya tersisa segel yang tidak lengkap di antara ruang, yang dengan keras kepala tetap ada di sana. Ying Huan-Huan menatap sosok bercahaya yang telah menghilang, sebelum air mata bergulir di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia dengan lembut menyeka air matanya, sebelum dia tampaknya tersenyum sendiri. Guru, kamu tenang saja, muridmu ini tahu apa yang harus dilakukan, ucap Ying Huan-Huan. Dia berdiri di langit, sementara rambutnya yang panjang seperti menari-nari terhembus angin. Pada saat ini, dia tampak sangat sakit hati. Angin kencang bertiup melintasi padang pasir yang luas, sementara pasir kuning menembus tempat itu. Sementara itu, banyak ahli kuat dari tentara aliansi memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, saat mereka menatap cermin es besar di langit. Sampai sekarang, meskipun segel antara ruang masih tercermin di cermin es, karena sosok bersinar kuno perlahan-lahan telah menghilang, jelas bahwa tulang punggung utama dari formasi tersebut secara bertahap akan melemah. Setelah tulang punggungnya patah, apakah segel di antara ruang in masih bisa menghalangi Kaisar Yimo, yang sudah melarikan diri dari segelnya sendiri? Bahkan, begitu segel antara ruang telah pecah, dan Kaisar Yimo turun ke dunia ini sekali lagi, adakah orang di dunia ini yang bisa menghentikannya? Banyak orang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sementara mata mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah ini hasil akhir dari semua kerja keras mereka? Berdiri di langit, ketika kelompok Life Death Master melihat adegan ini, semuanya menghela nafas pelan. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka, sebelum mereka melihat sosok halus dan memikat berada di langit. Saat ini, dia berdiri di langit, sementara rambut panjangnya menari-nari terhembus angin. Pada titik ini, dia kemungkinan besar menjadi satu-satunya yang mungkin bisa membalikkan situasi ini. Mungkin itu karena mereka telah mendeteksi
di mana kelompok Life Death Master telah mengarahkan perhatian mereka, banyak ahli dari tentara aliansi juga mulai menoleh, sebelum mereka memusatkan perhatian mereka pada Ying Huan. Setelah semua, berdasarkan kata-kata yang ditinggalkan oleh Tuan Leluhur lambang simbol sebelum dia menghilang, jelas bahwa kunci untuk membalikkan keadaan berada di tangan Ice Master yang legendaris. Mungkin dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi, dan menyelamatkan setiap makhluk hidup di dunia ini dari nasib menyedihkan, yang akan diperbudak oleh Yimo. Lindong menatap sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, yang telah berbalik ke arah Ying Huan, sebelum dia menyadari, bahwa mata mereka semua dipenuhi dengan harapan. Itu adalah satu-satunya harapan yang bisa mereka lihat di tengah keputusasaan ini. Namun, beban dan harapan semua orang tampaknya telah menciptakan tekanan besar yang tak terlihat. Tekanan ini seberat gunung Everest, dan sangat menekan bahunya yang lembut. Lindong menatap sosok cantik yang berdiri di langit, sebelum hatinya mulai terasa sakit. Segera, dia mengepalkan giginya dengan lembut, sebelum dia memalingkan kepalanya. Berdiri di langit, sementara dia sedang ditatap oleh banyak orang dengan harapan di mata mereka, Ying Huan perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Namun, dia tidak melihat orang-orang ini, yang sekarang menganggapnya sebagai penyelamat dunia. Sebaliknya, yang dia lakukan adalah melihat Lindong. Lindong sedang melihat ke cakrawala, dan sepertinya dia belum mendeteksi tindakannya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berpaling. Sementara itu, banyak orang di tempat ini terkejut ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong dengan bingung, itu sudah jelas, mereka tidak dapat memahami hubungan antara mereka berdua. Kebuntuan di antara mereka berdua berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lindong melengkungkan bibirnya, sebelum dia berbalik dan menatap langsung ke arah Ying Huan. Sementara itu, mata jernih Ying Huan diam-diam menatapnya. Bahkan, sepertinya ada emosi yang sangat rumit yang mengalir di dalam diri mereka. Namun, ketika Lindong melihat matanya, dia merasakan kilatan ketidakpastian di dalam hatinya. Saat ini, Kaisar Yimo telah melepaskan segelnya, dan dia melihat dunia ini dari luar celah di antara ruang. Namun, jika Kaisar Yimo ingin menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh guru, ia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk melakukannya, ucap Ting Huan. Suara Ying Huan bergema di langit, dan menyebabkan semua orang bersukacita dan keresahan pada saat yang bersamaan. Mereka bersukacita karena mereka masih memiliki 1 tahun lagi. Namun, mereka mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah 1 tahun. Sampai sekarang, pasukan aliansi ini tidak banyak membantu. Jika kita ingin menghentikan kiamat dalam waktu 1 tahun, hanya ada satu solusi, ucap Ting Huan. Ying Huan menurunkan matanya yang cantik sebelum dia dengan lembut melanjutkan, yaitu, harus membuat Tuan Leluhur lambang simbol yang baru, ucap Ying Huan. Banyak para ahli yang tak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar ini. Lagi pula, semua orang tahu, bahwa musibah itu bisa dihindari jika ada Tuan Leluhur lambang simbol yang lain. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk mencapai tingkat kultivasi seperti Tuan simbol lambang leluhur? Lindong menatap penuh perhatian pada Ying Huan, sementara sensasi gelisah di hatinya perlahan-lahan meningkat. Selanjutnya, aku akan mengaktifkan semua energi di dunia ini, lalu bergabung dengan para master kuno, 8 simbol leluhur yang agung, dan 9 objek ilahi kuno. Ying Huan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak. Sementara itu, suaranya yang sedingin es terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bantu aku menjadi Tuan Leluhur yang baru, teriak Ying Huan. Kegemparan, keributan yang mengguncang bumi segera meletus di dalam pasukan aliansi. Bahkan, kejutan yang padat segera melonjak dari dalam mata mereka. Namun, segera setelah itu, kegembiraan liar dan tak terkendali mulai naik ke wajah mereka. Jika Ying Huan benar-benar dapat maju ke tahap Ancestor yang legendaris, bukankah itu berarti akan ada Ancestor simbol kedua di dunia ini? Kelompok Life Death Master terkejut ketika mereka menatap Ying Huan. Apakah dia akhirnya akan memobilisasi kekuatan itu, dalam upaya untuk masuk ke tahap Ancestor? Hah, mencoba masuk ke tahap Ancestor, gumam Lindong kaget. Ketika Lindong mendengar kata-kata Ying Huan, gelombang kecemasan, kejutan, dan kebahagiaan, kini diaduk dalam hatinya. Bahkan, butuh waktu lama sebelum akhirnya dia menjadi tenang. Setelah itu, dia mengepalkan giginya dan berkata, berapa peluang kamu untuk menerobos tahap Ancestor? Lagi pula, apa yang akan terjadi padamu jika kamu gagal, ucap Lindong. Ying Huan menggunakan matanya yang cantik untuk melihat Lindong sebelum dia menjawab. 30%. Jika aku gagal, reinkarnasi aku akan hancur dan aku akan binasa, ucap Ying Huan.
Segera, suasana gembira di gurun langsung membeku. 30%. Mengapa begitu rendah? Banyak ahli yang saling memandang, sebelum mereka segera tertawa pahit. Sepertinya mereka terlalu optimis. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah untuk maju ke tahap Ancestor? Bahkan seorang tokoh legendaris seperti Ice Master hanya memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah. Selain itu, konsekuensinya jika seseorang gagal, itu terlalu mengerikan. Lindong menatap Ying Huan dengan penuh perhatian. Ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apa yang terjadi jika kamu berhasil? Tanya Lindong. Mata Ying Huan tampaknya menyusut pada saat ini, sebelum dia menjawab. Jika aku berhasil, itu berarti aku telah berhasil dodol. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Jawab Ying Huan. Master kehidupan kematian, bolehkah aku bertanya, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Tanya Lindong. Lindong memandang kelompok Life Death Master dan bertanya. Ingin ragu-ragu sejenak, sebelum dia menghela nafas dengan tenang dan menjawab. Adik junior, pada titik ini tidak perlu lagi menyembunyikannya darinya. Jika kamu gagal dalam upaya kamu untuk masuk ke tahap Ancestor, reinkarnasi kamu akan hancur. Namun, jika kamu berhasil, kemungkinan semua emosi kamu akan membeku juga. Sebenarnya, guru menyebutkan ini sebelumnya, bahwa kamu berbeda dari kita semua, ucap Yinyin. Oh gitu, Lindong tanpa sadar mengepalkan tangannya, sementara jejak kemarahan melintas di matanya. Setelah itu, dia menatap Ying Huan dengan penuh perhatian sebelum dia terkekeh. Betapa mulianya dirimu, ucap Lindong. Dengan kata lain, apapun hasilnya, tidak akan ada akhir yang bahagia. Kenapa wanita ini selalu bersikap seperti ini? Pikir Lindong. Ketika Ying Huan melihat kemarahan di mata Lindong, dia tidak mundur saat dia terus menatap kembali matanya. Sementara itu, ada tekad yang tidak diragukan di matanya. Tatapan ini berlangsung sesaat, sebelum ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi cerah. Ini karena dia bisa melihat ketidakberdayaan, dan keraguan-raguan yang tersembunyi di balik penampilannya yang teguh. Karena itu, ia melunakkan suaranya dan bertanya, apakah tidak ada orang lain? Tanya Lindong. Apakah ada orang lain, yang menjadi kandidat yang lebih baik dari aku? Ying Huan mengangkat alisnya dengan angkuh sebelum dia bertanya balik. Untuk saat ini, aku kandidat yang cukup baik kan? Lindong mengepalkan giginya dan berkata. Memang, sampai sekarang, dia telah maju ke tingkat Master Istana Ilahi. Mungkin, dia sedikit lebih lemah dari Ying Huan. Namun sampai sekarang, tidak mungkin dia akan kalah dari Master kuno lainnya. Tidak mungkin, ucap Ying Huan. Ying Huan meluruskan alisnya yang berbentuk bulan sabit, sebelum dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Kamu, Lindong menjadi marah ketika dia berteriak, apakah kamu benar-benar sudah gatal untuk menjadi penyelamat dunia, ucap Lindong. Ini adalah takdirku, Ying Huan menjawab dengan lembut. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara itu, tubuhnya bergetar saat dia menatap Ying Huan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghirup udara dalam-dalam, sebelum ekspresi wajahnya menjadi kesepian dan tertindas. Suaranya sedikit serak ketika dia berkata, apakah ini keputusan terakhirmu, ucap Lindong. Jelaslah, bahwa aku saat ini memiliki kualifikasi. Mengapa kamu harus bersikeras bertindak seperti ini, ucap Ying Huan. Ketika Ying Huan melihat ekspresi Lindong yang tertindas, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya, sebelum dia mengertakkan gigi dan perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum tipis. Sementara itu, ada kelesuan dalam senyumnya yang tidak bisa disembunyikan. Segera, ekspresi acuh tak acuh muncul di wajahnya ketika dia berkata, kalau begitu, semoga sukses. Setelah dia berbicara seperti itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, selama tahap akhir, aku akan membutuhkan kekuatan batu leluhur dan simbol leluhur. Aku harap kamu dapat mengendalikan mereka, dan membantu aku, ucap Ying Huan. Ketika Ying Huan melihat Lindong berbalik untuk pergi, sensasi pahit memancar ke dalam hatinya yang sedingin es. Namun, dia dengan paksa menekan emosinya sebelum dia segera berbicara. Tubuh Lindong gemetar dengan lembut. Dia berbalik sebelum menatap Ying Huan dengan lesu. Saat ini, berhadapan dengan tatapannya, bahkan Ying Huan tidak berani menatap langsung. Sebaliknya, dia dengan lembut mengalihkan pandangannya. Bisakah aku mengajukan satu pertanyaan terakhir padamu, ucap Linding. Ucapkan saja, jawab Ying Huan. Lindong perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia menatap Ying Huan sebelum dia mengartikulasikan setiap katanya dengan jelas.
Saat ini, apakah kamu Ice Master atau Ying Huan? Tanya Lindong. Ying Huan terdiam. Banyak ahli dalam pasukan aliansi melihat mereka berdua, itu sudah jelas, mereka menyadari bahwa ada hubungan yang rumit di antara mereka berdua. Mereka berbalik untuk saling memandang, meskipun mereka tidak berani berbicara. Lindong menatap Ying Huan yang telah turun ke dalam kesunyian. Seolah-olah dia tiba-tiba mengerti, dia tersenyum tipis sebelum berkata, "Oke kalau begitu. Biarkan dia tetap di hatiku kalau begitu." "Terima kasih," ucap Lindong. Setelah dia berbicara, Lindong menjentikkan tangannya. Segera, 3 simbol kuno melesat keluar dari dalam tubuhnya, dan terbang menuju Ying Huan. Akhirnya, jejak darah melintas di jari Lindong, sebelum ia dengan lembut menarik garis darah di udara. Saat garis darah itu ditarik, ketiga simbol leluhur tiba-tiba bergetar hebat. Samar-samar, suara mendengung meletus, sementara emosi yang tidak rela telah menyebar. Uhuk-uhuk, Lindong menutup mulutnya dan batuk. Jejak darah sebenarnya muncul di sudut bibirnya, sementara wajahnya juga menjadi lebih pucat. Ternyata dia benar-benar secara sepihak memutuskan hubungannya dengan 3 simbol ancestral tersebut. Lindong, kakak pertama, kakak laki-laki, Ling Qingzu, King Tan, Little Flame dan yang lainnya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka, ketika mereka melihat ini. Lindong melambaikan tangannya, sebelum dia sekali lagi menyentakkan lengannya, lalu kemudian, batu leluhur, Great Desolate Tablet, dan Mysterious Divine Palace muncul. Akhirnya, dia berbicara dengan suara samar. "Pergi dan bantu dia," ucap Lindong. "Lindong, kamu." Yan muncul dalam sekejap. Dia menatap Lindong sebelum dia berkata dengan cemas. Lindong tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang harus aku lakukan juga, dan aku khawatir tidak bisa berada di 2 tempat secara bersamaan. Karenanya, ini adalah satu-satunya cara," ucap Lindong. "Apa yang akan kamu lakukan?" Yan dengan cepat bertanya. "Melewati kesengsaraan reinkarnasi pertama," jawab Lindong lembut. Yan tertegun. Dia melihat ekspresi Lindong sebelum sensasi gelisah tiba-tiba melonjak. "Hah, melewati kesengsaraan reinkarnasi pertama," ucap Yan dengan kaget. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum dia menjawab, "Bukan hanya yang pertama, tetapi 3 sekaligus," ucap Lindong. Yan tertegun. Sementara itu, berdiri di langit, Ying Huan yang menatap kaget pada 3 simbol ancestral di depannya, tiba-tiba bergetar. "Huan Ice Master, aku harap kamu akan berhasil. Karena sudah tidak ada yang bisa aku lakukan, aku akan bergerak terlebih dahulu," ucap Lindong. Lindong menangkupkan tangannya ke arah Ying Huan. Setelah itu, dia tidak berlama-lama. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya, dan terbang dengan cepat dari wilayah Suan Barat. King Tan, Ling Qingzu, Little Flame dan Little Marten, dengan cepat mengikutinya setelah melihat ini. Banyak individu yang tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat perkembangan ini, itu sudah jelas, mereka tidak mengerti sama sekali, mengapa hal-hal berkembang sampai tahap ini. Ying Huan mengulurkan tangan panjangnya yang sedingin es, sebelum dia meraih 3 simbol leluhur, batu leluhur, dan benda-benda suci lainnya. Mata indahnya yang seperti kristal agak linglung saat dia memandang pria itu, yang telah menghilang ke cakrawala. Tiba-tiba, sensasi mengerikan muncul di dalam hatinya, dan itu menyebabkan dia menggigit bibir merahnya. Bahkan, jejak darah merah crimson mulai meresap. Sementara dia sedang ditatap oleh banyak penonton, dia dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik sebelum dia menggunakan suara, itu hanya terdengar olehnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku selalu berbohong padamu, maaf, sungguh, aku memang pantas untuk dibenci." Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."